Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Imansari, Stambuk F55120045 dari kelas B Prodi Teknik Informatika. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas, yaitu mereview suatu jurnal pemanfaatan dari sistem cerdas. Judul jurnal yang saya review adalah Pengembangan Aplikasi Sistem Cerdas untuk Menentukan Peminatan Jurusan di Universitas Diponegoro bagi siswa sekolah menengah atas. Volume dan halaman: Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer dengan volume nomor 3, nomor 2, April 2015, yang halamannya dimulai dari halaman 295 sampai halaman 301. Publishernya adalah Imamduddin Abdul Rahim. Kemudian abstrak dari jurnal ini adalah membahas tentang bagaimana suatu sistem yang dioptimalkan dengan memanfaatkan sistem cerdas, yaitu sistem pakar dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, untuk mengembangkan sistem aplikasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan menyimpan database di dalam aplikasi Microsoft Office Access. Pendahuluan: pengambilan keputusan yang tepat akan berpengaruh pada kehidupan kita ke depannya. Permasalahan dalam pengambilan keputusan juga dialami oleh siswa sekolah menengah atas atau SMA yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas. Siswa yang ingin melanjutkan ke universitas, khususnya Universitas Diponegoro, akan sulit karena banyaknya pilihan jurusan yang ada. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu sistem cerdas berbasis pengetahuan yang mengimplementasikan metode perurutan maju atau forward chaining untuk menentukan jurusan di Universitas Diponegoro yang sesuai dengan minat dari siswa. Tujuan dalam pembuatan sistem cerdas tersebut adalah untuk membantu atau mempermudah calon mahasiswa dalam memilih jurusan apa yang akan diambil di Universitas Diponegoro sesuai minat mereka. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut untuk mengembangkan aplikasi adalah dengan menggunakan metode forward chaining atau perurutan maju, yaitu sebuah metode yang berupa strategi dari memprediksi atau mencari solusi dari suatu masalah yang dimulai dengan sekumpulan fakta yang diketahui, kemudian menurunkan fakta baru berdasarkan aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari soal tanya jawab untuk mengambil keputusan, mengumpulkan data informasi dari jurusan yang ada dalam Universitas Tadulako, kemudian pembuatan database dalam aplikasi Microsoft Office Access yang dimulai dengan merancang basis datanya pada DFD atau Data Flow Diagram yang akan menggambarkan relasi dalam sistem tersebut. Maka beginilah gambar relasi dalam DFD rancangan sistem tersebut, yaitu yang pertama dimulai dari menu simpan hasil uji, yang kemudian penggunanya memasukkan data kepada dalam menu tersebut, yaitu di menu simpan hasil uji. Kemudian untuk melihatnya adalah untuk dilihat oleh pengguna akan ditampilkan pada menu lihat hasilnya. Lalu data pengguna tersebut akan masuk ke dalam menu lihat hasil uji. Kemudian pengguna akan melihatnya pada menu tersebut. Selanjutnya adalah menu lihat peringkat jurusan IPA, yaitu dimulai dari pengguna yang melihat info peringkat jurusan IPA, lalu info tersebut kemudian akan menuju pada menu Past Grade IPA, yaitu menu peringkatnya. Selanjutnya adalah menu
lihat peringkat jurusan IPS, yaitu info peringkat jurusan IPS yang dilihat oleh pengguna, yaitu pass grade IPS yang dilihat oleh pengguna pada sistem tersebut. Untuk merancang sistem tersebut, pertama-tama dengan merancang basis pengetahuannya, yaitu kumpulan informasi pengetahuan terkait dengan informasi-informasi jurusan, prodi, dan lain-lainnya dari Universitas Diponegoro. Selanjutnya adalah perancangan mesin inferensi dan representasi pengetahuan yang menggunakan metode forward chaining yang bertujuan untuk menentukan jurusan yang sesuai untuk pengguna dan memberikan hasil berupa jurusan yang direkomendasikan kepada pengguna oleh sistem. Representasi pengetahuan bertujuan untuk mengorganisasikan basis pengetahuan dalam bentuk dan format tertentu untuk bisa dimengerti oleh komputer. Hasil, maka sesuai dengan sistem cerdas dari jurnal ini, hasil yang bisa dilihat dari perancangan sistem cerdas tersebut adalah dengan menampilkan rekomendasi prodi apa yang cocok untuk diambil ketika masuk di Universitas Diponegoro. Hasil pengembangan aplikasi dapat dilihat dari pengujian antarmuka yang menggambarkan tampilan dari aplikasi, yaitu implementasi antarmuka sistem cerdas penentuan jurusan di Universitas Diponegoro. Ketika dijalankan, maka tampilan awal yang muncul adalah seperti berikut, yaitu terdapat tulisan penentuan jurusan di Universitas Diponegoro untuk sekolah menengah atas. Terdapat menu jalankan sistem, menu lihat perangkat jurusan, menu lihat hasil, kemudian lihat profil jurusan, dan juga menu tombol bantuan. Saat menekan opsi jalankan sistem, maka akan muncul pertanyaan yang menyediakan dua opsi jawaban, yaitu pertanyaannya dari jurusan manakah Anda berasal, apakah dari jurusan IPA atau IPS. Setelah itu akan muncul hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem tersebut berdasarkan dengan jurusan apa yang diambil pengguna ketika di SMA. Nah, maka akan muncul tampilan berdasarkan jawaban yang telah Anda pilih dari pertanyaan tersebut, maka Anda cocok di jurusan sistem komputer. Setelah itu akan tersedia form untuk menyimpan hasil rekomendasi. Maka tampilannya seperti ini, yaitu kita menyimpan hasilnya dengan memasukkan nama, kemudian asal sekolah, dan juga tampilan dari rekomendasi jurusan yang diberikan oleh sistem tersebut. Menu tampilan peringkat jurusan akan terlihat seperti ini, yaitu untuk peringkat dari jurusan IPA dan juga jurusan dari IPS. Selanjutnya adalah tampilan dari menu lihat profil jurusan akan muncul seperti ini, yaitu saat kita memilih salah satu prodi, misalnya kita memilih prodi sistem komputer, maka setelah itu akan muncul data-data yang berasal dari prodi tersebut. Data-datanya mulai dari ketua jurusan, kemudian tahun dididikannya, lalu akreditasnya, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga tampilan menu bantuan dalam sistem tersebut, yaitu menjelaskan apa saja menu yang terdapat dalam sistem tersebut, apa saja fitur-fitur yang terdapat dalam sistem tersebut akan dijelaskan dalam menu bantuan yang dilihat dari gambar berikut ini. Kelebihan dan kekurangan dalam jurnal tersebut. Kelebihan yang bisa dilihat dari user interface sistem cerdas dalam jurnal tersebut adalah
Bagaimana sistem tersebut dibuat sangat sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya, yaitu menggunakan metode forward chaining yang akan memberikan rekomendasi jurusan apa yang akan diambil oleh pengguna. Data-data yang ditampilkan pada sistem cerdas tersebut cukup detail dan lengkap seperti data fakultas, jurusan, dan prodi, kemudian menampilkan data peringkat minat terbanyak mengenai prodi yang akan diambil oleh siswa, dan data telah dikumpul dari hasil tanya jawab dengan siswa baik jurusan IPA maupun IPS sebelumnya. Sistem cerdas ini juga menampilkan menu bantuan dalam aplikasi tersebut, yaitu menu untuk panduan mengenai cara menjalankan aplikasi serta keterangan-keterangan menu atau fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Sedangkan kekurangan dari sistem cerdas ini adalah menu-menu atau fitur-fitur yang ditampilkan tidaklah selengkap dan sekompleks itu, tetapi cukup jelas dan sesuai dengan rancangan awalnya. Kekurangan yang selanjutnya adalah saat siswa ingin melihat rekomendasi jurusan yang muncul dalam sistem tersebut, maka rekomendasi yang muncul hanya karena siswa memasukkan pilihan sesuai jurusan yang sedang diambil di SMA saja dan tidak memasukkan beberapa data lengkap sehingga bisa akurat dengan rekomendasi. Justru rekomendasi jurusan yang tampil dalam sistem cerdas tersebut lebih mirip dengan ramalan saja dan bukan berdasarkan dari minat siswa tersebut. Misal, ketika siswa ingin melihat rekomendasinya, maka siswa hanya mengisi data apakah siswa tersebut dari jurusan IPA atau IPS, dan setelah mengirim jawaban maka muncullah nama rekomendasi prodi yang hanya berdasarkan dari jurusan IPA atau IPS yang siswa tersebut tempuh. Akan lebih bagus lagi jika sistem cerdas tersebut menyertakan form pengisian beberapa data yang kemudian dikirim dan menampilkan hasil rekomendasi prodi sesuai dengan data-data yang telah dimasukkan. Baik, cukup sekian dari review jurnal yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.